Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Luffy dan Loki ngamuk cok. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundur video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ha 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 ha. Kalau yang ini buat kalian para player yang lagi kabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. Kita melanjutkan apa yang terjadi dalam cerita One Piece. Elbaf masih terus berguncang dan diiringi dengan badai salju serta petir yang terus menyambar-nyambar. Petir terus menyambar dari tubuh naga hitam milik Loki dan menghancurkan seluruh monster mimpi buruk yang ada di dekatnya. Namun sayangnya monster MMA tak kunjung habis dan mereka terus berdatangan karena monster-monster itu akan terus muncul jika Killingham belum dikalahkan. Loki merasa risih dengan para bocil raksasa dan orang tua mereka yang ada di atas punggungnya. Karena dengan adanya mereka, Loki tak mampu bertarung dengan leluasa. Akhirnya Luffy menggunakan kekuatan karetnya untuk memindahkan para raksasa itu dari punggung Loki. Somers terlihat sangat kesal saat mengetahui semua korban BDMS-nya selamat. Bahkan saat ini, seluruh berduri tak kasat mata yang menyelimuti anak-anak itu sudah menghilang. Yap, semuanya sudah dinetralisir dengan kemampuan Haki Raja yang dimiliki oleh Luffy. Somers masih merasa jumawa karena saat ini Im Sama berada di Elbaf. Dia mencoba untuk menyerang para anak-anak itu karena jika anak-anak itu tidak berada di tangan para kesatria dewa, maka mereka tak akan memiliki alat untuk menekan para raksasa agar bisa tunduk di bawah pemerintah dunia. Killingham segera pergi menuju ke tempat Somers berada karena dia merasakan aura haki yang sangat dahsyat di sana. Terlebih lagi pasukan monster MMA-nya juga banyak yang tumbang di sana. Luffy ternyata mencoba melindungi para anak-anak itu dari serangan Somers. Sebenarnya Somers tidak ingin berurusan langsung dengan sang Yonko, Luffy si topi jerami. Tapi Somers yakin karena Im Sama sedang ada di sini, meski hanya jiwanya saja dan tidak dengan raganya. The Great One bisa dengan mudah mengatasi bajak laut seperti Luffy ini. Namun Somers tidak sadar jika mereka tak hanya berhadapan dengan Luffy, tapi juga Loki. Kekuatan Loki bisa dikatakan setara dengan Luffy atau bahkan berada di atas Luffy. Loki adalah satu-satunya orang yang bisa membunuh kesatria dewa yang memiliki kekuatan keabadian dari Im Sama. Tak hanya itu, sosok yang Loki kalahkan yaitu Harald. Dia menguasai Haki Raja yang bahkan setara dengan roti sobek. Sosok yang mampu ngayam-ngayamin Garling ketika di insiden God Valley. Imu berpikir jika Harald adalah kesatria terkuatnya, tapi tak disangka dia bisa dihabisi. Bahkan Im Sama saat itu sampai ketakutan ketika mengetahui Harald bisa dibunuh dan sosok yang menghabisinya adalah Loki. Luffy memukul Somers menggunakan Gomu Gomu no Dawn Pistol. Somers mencoba untuk menahan serangan Luffy dengan memunculkan banyak sulur berduri yang dia jadikan sebagai tembok pertahanan. Namun serangan Luffy mampu menghancurkan tembok sulur milik Somers dan pukulan Luffy tepat mengenai tubuh Somers dan membuatnya terpental cukup jauh. Badan Somers terlihat hancur, namun ternyata Luffy tak melapisi serangannya dengan Advance Conqueror Haki dan membuat tubuh Somers dapat langsung beregenerasi. Luffy tertawa dan baru ingat jika makhluk-makhluk ini sama seperti makhluk yang dia lawan ketika di Pulau Egghead. Luffy pun teringat dengan perkataan dari Skopper Gaban ketika mereka berada di Underworld, di mana jika ingin mengalahkan para kesatria dewa itu, Luffy harus menyerang mereka dengan menggunakan Haki Raja. Adegan berpindah ke Gunko. Imu yang masih menguasai tubuh Gunko terus mencoba untuk menginterogasi Brook berulang kali. Dia menanyakan si tengkorak kenapa dia bisa mengenal Gunko. Brook tak bergeming. Dia masih sangat marah melihat wajah dari orang yang pernah menghabisi seseorang yang paling berharga dalam hidupnya.
Pertarungan antara Brook dan Gunko Imo pun tak bisa terhindarkan. Brook tak menyadari jika sosok yang dia lawan saat ini adalah entitas paling berkuasa di seluruh dunia. Brook mulai menyerang Gunko menggunakan pedangnya, namun Imo yang menguasai Gunko mengendalikannya dan menyerang balik Brook menggunakan panahnya. Akan tetapi sebelum panah itu benar-benar mengenai Brook, Gunko kembali bisa mengambil alih kesadarannya dan kembali berteriak meminta Brook untuk segera lari. Brook di situ kembali dibuat bingung kenapa wanita yang sangat mirip dengan Putri Shuri ini bisa mengenal dan mengetahui namanya. Jika memang dia adalah keturunan dari Putri Shuri, seharusnya dia tak akan mengenalinya, apalagi sekarang penampilannya hanyalah seorang tengkorak. Yohohohoho. Adegan kembali memperlihatkan pertarungan Luffy melawan Somers. Luffy kembali bersiap menyerang, namun kali ini dia menggunakan serangan yang dilapisi dengan haki raja. Somers sadar jika serangan itu akan menyakitinya, dan dia pun mencoba untuk menghindari serangan tersebut sebisa mungkin. Namun ternyata serangan Luffy terlalu cepat, dan serangan itu tepat mengenai wajah dari Somers. Somers berteriak kesakitan, tubuhnya sulit untuk beregenerasi, tapi dia masih belum benar-benar mati. Di sisi lain, setelah berhasil membantai banyak sekali monster MMA, Loki kembali ke wujud normalnya. Dia kini berada tepat di hadapan Somers. Loki tertawa dan berkata pada Luffy jika dia akan memperlihatkan bagaimana cara untuk menghabisi makhluk-makhluk menjijikkan ini. Dalam 2 halaman ganda yang epik, Loki bersiap menghantamkan palu Ragnir ke arah Somers. Awan mendung sudah mulai berkumpul di atas Loki, yang menandakan petir besar akan segera menyambar. Akhirnya Imo menyadari jika Loki adalah sosok yang berhasil menghabisi Harald 14 tahun yang lalu. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.